Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala kasih sayangnya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan kita dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah kita bisa bersama-sama merasakan nikmatnya, bisa bersama-sama merasakan bahagianya menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau sehingga kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saleh dan salihah, sahabat hidayatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam rangka ngabuburit bersama Hidayatullah, kita akan belajar bersama-sama tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah membelenggu para syaitan-syaitan. Anak-anakku SDIT Hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis di atas bahwasanya Allah membuka lebar-lebar pintu surga dalam arti Allah menerima amal ibadah kita, Allah melipat gandakan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga kita mempunyai kesempatan besar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah menutup rapat-rapat pintu neraka dalam arti pada bulan suci Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, baik yang sekarang maupun yang telah lalu. Hadis ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, dikatakan setan-setan dibelenggu dalam arti ketika bulan suci Ramadan kita beriman, kita bertakwa, kita beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa, dengan kita melakukan amalan-amalan soleh di bulan suci Ramadan, kita secara tidak langsung sudah membelenggu, sudah mengikat rapat-rapat gangguan-gangguan para syaitan. Anak-anak yang soleh dan solehah, sahabat hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sahabat hidayatullah yang sudah dituliskan dalam komentar Instagram SDIT Hidayatullah. Dan luar biasa nih teman-teman, pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali. Namun hanya 3 nih pertanyaan yang akan Pak Jamal bahas pada hari ini untuk mewakili teman-teman semua. Yang pertama, pertanyaan dari kakak Danu kelas 4B. Masya Allah luar biasa nih pertanyaannya. Bagaimana hukumnya berkumur-kumur saat berpuasa dengan tujuan agar tidak haus? Masya Allah teman-teman, pertanyaannya keren. Jadi teman-teman sahabat hidayatullah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika berpuasa
kita berkumur-kumur dengan tujuan agar tidak haus, itu hukumnya makruh. Kecuali kita berkumur-kumur dalam berwudu. Ketika kita berwudu itu adalah sunnah, karena Rasulullah menganjurkan ketika berwudu adalah berkumur-kumur. Namun tetap tidak berlebihan dan tidak ditelan minumannya, atau tidak ditelan air yang bekas kumur-kumur kita. Begitu teman-teman. Jadi ketika kita bulan suci Ramadan, kita sedang berpuasa, hindari perbuatan-perbuatan yang mendekati dari membatalkannya puasa. Seperti yang Kakak Danu tanyakan hari ini, yaitu berkumur-kumur agar tidak haus. Itu hukumnya makruh dan dapat mengurangi pahala puasa. Alhamdulillah, pertanyaan pertama sudah kita jawab teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Datangnya dari Kakak Aulia kelas 6A. Masya Allah, luar biasa. Kakak Aulia bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa tapi kita tidak sholat atau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua betapa banyaknya orang yang berpuasa namun puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu contoh ketika kita berpuasa namun kita masih tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Anak-anak yang saleh dan salehah, sahabat Hidayatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Datangnya dari akun Asfaraisi Miandra _putra. Masya Allah, nanti yang punya akun tersebut bisa boleh komentar ya di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, mengapa di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk menahan haus dan lapar? Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menahan haus dan lapar. Itu adalah pelajaran untuk kita teman-teman, bahwasanya kita harus memiliki sifat sosial yang tinggi, sifat peduli yang tinggi. Ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan menjadi orang yang kelaparan. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah di sebuah desa. Di bulan suci Ramadan ada seorang anak yang minum es atau air kelapa nih teman-teman. Dia minum air kelapa sambil berlari-lari di depan orang-orang yang sedang berpuasa. Dia berlari-lari sambil memamerkan minuman-minumannya. Ada es kelapa, ada es buah, ada es sosro. Semua dipamerkan di hadapan orang-orang di desa tersebut. Lalu di desa tersebut orang-orang semua memarahi orang tersebut. Mengatakan, kenapa engkau meminum minuman di siang hari pada bulan suci Ramadan? Kenapa engkau minum es kelapa di bulan suci Ramadan di siang hari? Apa engkau ingin mengecek kami? Apakah engkau ingin membuat kami malu, membuat kami merasa haus? Lalu anak tersebut mengatakan, wahai para ibu-ibu, wahai para bapak-bapak, apa yang kalian rasakan hari ini, itu telah saya rasakan 11 bulan yang lalu. Masya Allah, orang tersebut terdiam semua, tidak ada yang berani menjawab. Karena kata anak tersebut, ketika engkau semua makan makanan enak, apakah peduli dengan saya yang tidak punya makanan dan kelaparan? Ketika kalian semua minum minuman yang enak, apakah kalian peduli dengan kami yang tidak punya minuman di rumah? Itulah yang kami rasakan, itulah yang saya rasakan 11 bulan yang lalu. Nah, dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita di bulan suci Ramadan, mengajarkan kita untuk bisa peduli di sekeliling kita, untuk bisa peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita yang tidak punya makanan dan tidak punya minuman. Atau dengan kata lain,
haus dan kelaparan. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan 3 pertanyaan tadi bisa mewakili teman-teman yang lain. Dan jangan sedih, jangan khawatir. Untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaan pada hari ini, insya Allah akan dijawab di kultum atau ngabuburit berikutnya, tentunya oleh ustadz yang lain. Nah, dari semua pertanyaan dan dari hikmah puasa hari ini, mudah-mudahan kita semua diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemenangan di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, sahabat hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala amalan rangkaian ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil akhlaqil karimah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tammin taksirana. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami semua ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan di bulan Ramadan ini. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keimanan untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang Engkau anjurkan. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa menolong kedua orang tua kami ketika di akhirat nanti, dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang sudah baik kepada kami, dan mudah-mudahan Engkau jadikan kita semua ahli-ahli syurga yang Engkau rindukan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh dan solehah, sahabat hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sudah selesai acara ngabuburit kita bersama Hidayatullah. Mudah-mudahan semua mendapatkan banyak manfaat yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, tetap semangat karena masih ada beberapa hari lagi kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.